On mic dong. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Oke, ini user ini siapa ini user ini? Oke, ini Safira tadi tutup lagi kameranya. Nah, gitu dong. Sip. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Ada kegiatan apa akhir-akhir ini? Bentar guys, tak cari tempat dulu ya. Agak. Sorry, sorry. Pindah tempat. Agak ini. User. Kamu kenapa namanya user? Jadi jaringannya jelek. Kenapa? Akhir-akhir ini atau emang lagi jelek? Ya, emang akhir-akhir ini saya memang sering nge-lag jaringannya, Oh, terutama Telkomsel. sama tuh. Sama tuh. Di sini juga iya. Kapan hari itu aku ini tiba-tiba gak ada sinyal sama sekali. Kayaknya emang lagi ada isu deh di Susah. temanku ada yang dia udah beli paket data tapi nggak masuk. Nyari emang. Yeah. Tapi sekolah gimana aman? Aman, aman, aman. Ini minggu UAS ya? UTS UTS. UTS, Ya, minggu UTS bu atau bukan? kurang tahu sih. Ujian tengah semester. Belum, belum, belum. Kalau kamu apa bilangnya ujian tengah semester itu? eh UTS juga. UTS. Oh, oke, oke. Kalau gitu kita coba buka materi. Hari ini bentar, kita tutup dulu ini materi tadi. Nah, di sini kita bakal masuk ke materi membuat cerita. Mengubah cerita menjadi permainan. Kemarin, oh ya, kemarin yang ini ya, kelas pengganti ya. Gimana? Enak nggak ngajarnya? eh Lagi jelek jaringannya, Oh, lagi. kurang enak jadi. Tapi paham nggak yang tugas kemarin? Kemarin sampai mana, guys? Yang diajarin? Sampai mana ya? Tempat yang lain. Sampai mana kemarin? Yang materi ketiga. Ada yang inget nggak? Yang ini udah, yang bagian yang ini udah. Ya, materi sudah ya.
Kayak ada yang masih ingat binomial fantasi? Eh, Bentar. Kemarin udah pada selesai atau belum tugasnya? Oh, udah lumayan banyak ya. Oh ya, Safira nggak masuk ya, berarti nanti bakal di Aku besok Kak kelas 9. nanti buat ceritanya tak kasih ini aja ya, tak kasih cerita. Nah, hari ini kita bakal masuk ke pembuatan game. Pembuatan gamenya itu pakai Wine namanya. Wine. Jadi, jadi hari ini coba ya. Ini udah beberapa kali pertemuan ya, nggak langsung seperti ini. Untuk pertemuan hari ini itu ada yang kosong nggak ya? Ya, nggak ada. Rusak. Jadi nanti kita bikin bakal seperti ini ya. Nah, ini kayak gini. Nanti ada kosong, ada teksnya. Kita bisa pilih satu atau dua atau tiga bisa juga. Itu teman-teman. Ini adalah game yang bakal kita bikin nanti, gitu ya. Nah, tapi ada banyak alurnya. Sebelum kita mainkan, sebelum kita buat. Nah, ini materi pertamanya itu bagaimana membuat cerita yang bisa dimainkan. Aku udah record kah? Kamu mempunyai cerita, tapi bagaimana membuatnya menjadi interaktif. Nah, kemarin kan udah bikin sinopsis, sinopsis cerita ya teman-teman ya. Udah kan? Udah bikin kan? Nah, itu yang bakal kita lanjutkan hari ini. Nah, jadi kita bakal membuat dua pilihan ataupun lebih ya. Karena itu yang bakal menjadi alur ceritanya nanti. Tuh. Nah, intinya seperti ini. Misalkan contohnya kita dalam uh, kehidupan sehari-hari tuh. Uh, 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 uh. Kamu pakai, kamu apa turnamen ini turnamen apa nih? Turnamen catur ya. Kalau kamu majukan ini, kamu kalah. Kalau majukan ini, kamu menang. Nah, itu kan juga satu pilihan ya. Atau kita kasih contoh lain, ada nggak? Nah, nah, oke, kita masuk dulu ke ini aja deh. Masuk dulu ke alur cerita dulu. Nah, pada umumnya cerita itu bentuknya ada seperti ini ya. Alur ceritanya ada tiga besaran, yaitu awal, tengah, sama akhir. Di mana di awal cerita itu biasanya adalah eksposisi atau dia itu memperkenalkan karakter-karakternya, tokoh-tokoh pemainnya, terus lokasinya mungkin gitu ya. Nah, itu agak ke tengah dia mulai ada konflik. Di mana konflik ini yang menjadi alur cerita nanti gitu ya. Apa yang akan dituju itu kan berdasarkan konflik. Setelah itu ada titik di sini dia itu hal-hal yang menyambungkan ke tengah. Di mana ke tengah ini konflik ini mulai memanas tuh, mulai memanas sampai akhirnya dia klimaks. Atau dia di ujung eh, konflik gitu ya. Konfliknya udah di ujung banget. Dia antara happy ending atau sad ending gitu ya. Itu kan ditentukan di klimaks. Apa yang terjadi di klimaks itu menentukan akhir. Biasanya seperti itu. Nah, ketika udah klimaks yang terjadi, maka ada resolusi. Nah, ini udah penurunan tempo ya, penurunan dari tempo ceritanya, terus sampai akhirnya dia menemukan endingnya.
kurang lebih dari semua yang ada ceritanya itu bakal gitu ya, entah itu film, game, story, apa lagi ya, ya kayak gitu gitulah. Intinya pasti ada alur ini. Nah, kita nanti bakal bikin seperti itu guys, dimana nanti itu kita bakal fokus dalam pembuatan peningkatan aksi sama klimaksnya aja. Di hari ini kita fokus di peningkatan aksi sama klimaksnya aja, jadi nggak semuanya kita bikin. Yang pertama kita masuk ke alur cerita klimaks dulu, dimana pada tahap klimaks ini pemain bakal membuat keputusan penting karena kita konteksnya adalah game. Jadi di sini seorang pemain bakal memutuskan suatu hal yang penting yang menentukan dia gagal atau berhasil dalam game tersebut. Contohnya ini, pemain dihadapkan pada suatu masalah, solusi yang menentukan akhir cerita. Bentar guys, aku ke toilet bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini pemain dihadapkan satu masalah tadi ya. Contohnya nih ada klimaks. Karakter protagonis mengetahui seluruh kebenaran tentang mengapa mereka mencoba melupakan buku angin. Nah, di sini ada dua pilihan. Dua pilihan ini yang menentukan akhirnya. Dia menjadi ending yang buruk atau yang baik. Nah, resolusinya adalah gunakan pengetahuan dari buku untuk mendapatkan kemampuan sihir yang diambil kutukan. Jadi, dia bakal menggunakan buku itu untuk hal-hal yang buruk. Makanya endingnya menjadi buruk. Nah, yang kedua ada berikan buku itu kepada orang bijak setempat agar mereka dapat melindunginya dari orang jahat. Nah, karena dia berbuat baik, endingnya bakal menjadi baik. Nah, jadi kita bakal membuat seperti ini dari cerita yang udah kalian bikin kemarin. Nah, lalu ada suatu peristiwa dan pilihan yang disatukan oleh satu isu membentuk alur cerita. Tadi, ketika ada satu peristiwa, dia diberi pilihan satu atau pilihan dua. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Gitu. Deskripsi suatu peristiwa penting bagi pemain karena ia menempatkan arah untuk refleksi. Nah, tenang aja guys, nanti kita bakal pakai ChatGPT untuk mendapatkan klimaksnya itu. Gitu. Jadi kita nggak mikir sendiri, karena kita udah pakai bikin sinopsisnya kemarin, kita tinggal taruh ChatGPT semuanya supaya ChatGPT yang memberikan. Itu ya. Secara jadi nanti intinya kita bakal bikin alur-alur seperti ini untuk klimaksnya. Ini dimana alur itu dia nggak selalu maju doang, tapi dia bisa aja pergi ke samping lalu dia balik ke sini lagi, pilihannya bisa maju bisa ke samping sini, bisa ada dua pilihan, bisa tiga pilihan. Ya, di sini ada tiga pilihan. Ketika dia pilih ini dia malah mundur ke alur sebelumnya, itu bisa semuanya bebas, intinya dia selalu ada ujungnya gitu ya.
Nah, ChatGPT dapat membantu kita, namun ini untuk dibutuhkan untuk contoh hasilnya. Jadi kita buat tindakannya ini seperti kayak di materi pertama itu ya, awal-awal ya. Kita bakal membuat seperti ini. Bentar ya. Nah, nanti kita bakal buat seperti ini. Di tugas pertama bakal membuat seperti ini. Kalian tentukan adegannya, adegan satu, adegan dua, adegan tiga. Nah, ini kalian harus tentukan yang dimana setiap adegan itu nanti bakal diterapkan di dalam Twine gitu ya. Dimana adegan satu itu ada tahap plotnya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan sebagainya lah. Lokasinya di mana ini bisa kalian mungkin eh, kalian udah tahu lah ya, udah bisa lah untuk bikin karakternya siapa, temanya apa. Yang penting intinya itu dia menyesuaikan dari sinopsis cerita yang udah kalian bikin kemarin. Nah, kita nanti bakal membuat ini di dalam Miro. Kemarin udah pakai Miro ya teman-teman ya. Jadi harusnya udah bisa ya. Aku nggak ajarin Miro lagi. Bentar, bentar. Oke. Intinya kita bakal membuat seperti itu guys. Membuat seperti ini. Kita buat alur-alurnya yang membuat seperti ini ya gambarannya. Dimana ini misalkan stage 1, stage 2, stage 2, stage 3, stage 4, itulah. Dimana di sini kalian selalu memberikan urutannya, pilihannya apa gitu nanti ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu teman-teman? Apa ada yang ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada silahkan kita masuk ke soal dulu. Nanti kita yang buat ke Miro. Masuk ke Miro dulu guys. Kalau ke Miro ke soal. Ada dua soal teori. Apa yang penting untuk diingat saat membuat pilihan dalam permainan teks? Konsekuensi yang jelas dan berarti dari setiap pilihan bagi pemain. Oke, sip, keren. Yang kedua, apa cara terbaik untuk merumuskan perintah untuk menghasilkan alur cerita pada tahap klimaks? Ada? Hmm. Oh, aku mute ternyata ya. Sorry, sorry, sorry. Dan jawaban yang kedua adalah yang tulis ulang cerita. Iya. Nah, terus silahkan kalian kerjakan nomor Yang ngelek nih, balik nih. Silakan kalian masuk ke nomor 3 lalu buat seperti yang tadi. Oh, nggak ada contohnya ya. Aku bakal kasih contohnya ya.
Aku kirimin di chat ya teman-teman ya, buat contoh pengerjaannya dari setiap adegan yang kalian bisa kerjakan itu di Miro. Silakan dikerjakan teman-teman. Pak, kalau yang buat lada skripsi skematis itu yang kayak dicontoh. Mana tuh? Di soal ya? Iya. Ya, dan contoh maksudnya. Waduh. Kamu kamu tapi belum ada cerita ya, Vira ya? Iya. Bentar, bentar, bentar. Vira aku kirimin cerita ya. Itu dengan kemarin. Jadi itu Iya. intinya ceritanya yang paling bawah sendiri. Terus deskripsi skematisnya di itu di GPT. Kan langsung bikin ya GPT aja. Yang penting hasilnya yang dikeluarkan di hero-nya. Oh, oke. Loh, keluar semua private nih kelasnya.
Pak, kalau cara pakai Mironya gimana? Nah, Barik ada chat, di chat ada gambar nggak? Ada kirim. Kenapa, Kak? Nggak buat Barik nih. Nah, oke aku kirim gambar lagi ya. Ya, Buat Barik dulu ya. Kamu udah daftar Mironya atau belum? Siapa? Safira. belum. Coba kamu masuk dulu terus daftar dulu sampai bisa masuk. Nanti sampai seperti ini ya. Sampai blank seperti ini. Nah, nanti kamu udah belum? Aku disuruh create a team. Coba kamu ini deh, search dulu deh. Aku ke logout kayaknya, Kak. Bentar. Aku coba login dulu. Udah, oke. Aku share screen ya, Kak. Oke, oke. Kalau kayak gitu gimana? Apa? Kalau kayak gini. Diketik aja. Terus tuh pilih yang bawah sendiri, Yang buat terus ke bawah sendiri. Nanti order aja. Yang other. Eh, Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, nggak apa. oke. Oke, kamu next. Skip aja. Nah, skip aja. Udah kan? Ya, Nah, sekarang lihat aku dulu lagi. oke. Nah, kamu udah seperti ini ya.
Jadi untuk menamai ini di sini untitled ini kamu bisa klik. Nah, kamu bisa klik game. Nah, ini terserah kamu kasih nama gamenya apa. Terus di sebelah kiri ini ada alat bantu yang bakal kita pakai. Sini ada frame. Kalau kamu klik frame, nah ini bakal klik sini. Kita pakai custom aja, biar bisa digedein. Nah, setelah itu kamu klik di frame-nya 2 kali. Nah, dia bakal bisa diganti. Bla bla bla. Terus kalau mau pakai sticky note, yang ini sticky note, terus kamu pilih warna bebas, misalkan orange. Udah tinggal diklik aja. Ini terus kamu klik 2 kali buat ngetik. Nah, kalau nanti kan ada dua tuh, kamu sambungin seperti ini. Yang ini lagi, terus step 2 gitu ya. Itulah. Terus kamu nanti kalau udah selesai kamu share, terus copy template invite. Nah, ini nanti langsung di share di dalam soalnya, gitu ya. Bisa dipahamin?
Halo, sampai mana tadi, Safira? Jelasinnya. Sampai bentar. Aku buka lagi WhatsApp. Aku tadi jelasin sampai mana kamu keluar. Sampai itu apa namanya? Yang Yang ini udah. Tadi yang ini udah, Safira. Yang ini udah. Terus yang ini udah? belum. 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 Nah, tadi kan sampai frame tuh, sampai frame. Tadi kan tinggal ganti frame-nya. Nah, terus kamu buat masukin itu, kamu klik yang di sini, stick image, kamu klik warnanya bebas, terus taruh di sini. Nah, di dalam sini. Terus untuk ngetiknya, kamu tinggal ngetik aja, ngetik, 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 ngetik. Ya. Nah, terus untuk buat frame baru lagi, klik yang titik ini, diklik, nah, dia bikin bit lagi, gitu ya. Kamu bisa ketik, 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 ketik. Nah, frame-nya juga kamu bisa lebarin. Itu deh, gampang kan? Terus di akhir nanti kamu tinggal share. Share-nya ada di pojok kanan ini. Share, terus kamu copy tim link invite ini, klik, nah ini udah di copy, terus kamu bisa kumpulin nanti, gitu ya. Kak, aku mau lihat contohnya lagi dong. Contoh apa tuh? Contoh ini tugasnya. Oh, hilang ya di chat ya? Iya. Nah, itu udah aku kirim ya. Loh, aku off cam, sorry.
Kak, tadi judulnya apa ya? Judul apa tuh? Judul itunya, si Miro. Ya, Terserah kamu, nama judulnya. oke. Kak, ini dibuat tiga aja atau sampai yang turunnya lagi? Tiga oke, tiga. Tapi kayaknya kurang banyak deh kalau tiga ya. Gimana guys? Sudah jam segini. Kita masih ada dua tugas lagi nih. Lumayan panjang ya. Halo guys, gimana guys? Kak, cara apa sih tadi namanya yang biar ada dokumennya itu gimana? Yang frame ya? Ya, Itu tinggal diklik yang frame terus custom. Bisa? Kak,
Ya, Boleh share screen nggak boleh, untuk boleh. Silakan, biar silakan. Pati koreksi? Ya, boleh, sangat boleh. Soalnya kurang ngerti. Gimana, Barik? Jadi share screen? Halo, Barik. Itu Oke. yang kayak gini enggak? Oke, nggak apa-apa. Intinya dia ceritanya udah sama kayak yang tadi nggak? Yang ada di chat. Keperluannya. Iya. Yang penting dia menggambarkan alurnya aja sih. Mungkin nanti bisa disempurnakan terakhir aja. Oh, kamu karena kamu kasih contohnya 3 adegan. Kamu bikin bikin diagramnya itu manual di Miro. Yang dimana Oh, untuk ngisi yang kamu bikin ini, oh, oh, baru yang kamu minta ke ChatGPT. oh, oke, oke, oke. Balik ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba masuk ke materi kedua dulu ya. Yang Yang mana? Oke, kita coba masuk ke materi dua dulu. Sebenarnya materi kedua ini nggak mungkin agak susah ya. Bukan susah sih. Dari plot-plot yang kamu udah bikin tadi itu, coba kamu ke ChatGPT. Kan kalian udah masukin yang tadi lah. Kan kalian pertama udah bikin yang untuk tanya plot plot ceritanya ya, ya kan? Nah, misalkan ini plot cerita yang udah di atas lah ya, kan aku belum belum tanya nih di plot ceritanya. Nah, setelah itu kalian coba buatkan ini menjadi suatu passage di Twine. Intinya gini, pertanyaannya adalah promnya gini. Dari plot di atas, buatkan saya akan membuat game di Twine. Tolong buatkan saya eh, apa ya? Agar saya bisa menerapkan game ini ke dalam Twine.
Nah, seperti ini nanti ya. Dia bakal memberikan seperti ini. Yang kedua, nanti kalian bakal bikin seperti ini ya guys ya. Tapi ini kalian nggak usah mengerjakan dulu. Yang penting adalah kalian tahu dulu apa yang harus kalian kerjakan nanti. Kita bisa istirahat dulu. Setelah itu istirahat. Nanti aku contohin dulu untuk masukin ke Twine. Nanti di akhir baru kalian bisa terapkan. Gitu ya. Oke, kita mungkin istirahat dulu selama 5 menit. Peregangan, minum. 23.
Ya, balik guys. Silakan kalian bikin dulu yang tadi sampai jam 20.10, 5 menit. Selesaiin bikin yang apa ChatGPT tadi yang cuma kayak Kak, gini boleh, aja. boleh jelasin lagi gak? Gimana sih sudah? Boleh dijelasin lagi gak yang tadi, yang GPT? Yang GPT oke. Kan ini nggak usah di copy ya. Ini kan kalian udah bikin di atasnya kan dari tugas yang sebelumnya. Kalian tanya untuk bikin yang tugas pertama. Nah tadi kan udah dibikin plot-plotnya tuh, udah dikasih contoh scene 1, scene 2, scene 3. Nah terus kalian minta ini. Oke, kayak gitu bisa. Nanti bakal seperti ini. Bakal ada seperti ini. Start pertemuan. Nah yang kalian harus pastikan nanti itu adalah deadline-nya. Nah, yang penting kalian bikin dulu seperti ini sampai bisa menghasilkan seperti ini ya ChatGPT-nya. Oke? Jadi awal awal itu kita itu dulu kasih tahu ceritanya. Iya, untuk buat yang soal pertama tadi kan pakai ChatGPT. Buat misi ini itu kan dari ChatGPT kita bikin sendiri. Kak, aku boleh lihat contoh yang Kak Gang GPT-nya. Yang mana? Yang awal-awal, yang pertama tadi. Pertama aku tadi nggak bikin sih. Intinya itu kalian minta untuk bikinin plotnya gitu. Dari cerita yang udah ada, kalian minta bikinin plot cerita sesuai yang udah jelasin tadi yang bikin seperti itu. Jadi dari cerita itu kan bikin seperti ini. Ya mungkin aku coba promin aja ya. Coba bikin baru aja.
Jadi ini ya maksudnya. Mungkin aku kopikan aja ya. Ini Pak dari awal seperti ini, terus yang kedua adalah yang di atasnya tadi. Nah setelah itu kalian, setelah kan nanti kita bakal dapat seperti ini ya. Seperti ini. Nah itu baru kita masuk ke dalam poin. Untuk daftar poin itu seperti ini. Nah nanti kalau misalkan agak susah, nanti bisa dilakukan di luar kelas aja sambil lihat record ya. Nanti aku bakal upload dulu. Oh ya, kalian nggak perlu masuk ini. Kalian coba gini aja. Kan di sini ada winery.org seperti ini. Nah, ketika kalian klik nanti bakal masuk seperti ini ya. Nah, sebenarnya kalau di kelas itu disuruh download, tapi kita nggak usah download, kita pakai use in browser aja. Nah, setelah itu dia bakal masuk seperti ini. Disuruh login mungkin ya. Nah, seperti ini. Terus kita bisa di sini ada story library build view twine. Nah, ini kalian langsung aja klik yang new. Klik new aja. Terus kalian namain apa? Ini aku namain kelas kalian. Jadi kalian nanti namain dengan kalian. Nah, setelah itu kalian bisa masuk seperti ini tampilannya. Nah, kita coba lihat satu-satu. Di atas ada passage. Nah, ini adalah seperti ini. Passage itu adalah satu paragraf, seperti setiap kotak yang bakal menjadi satu cerita. Di mana satu passage itu bakal menjadi satu cerita gitu ya. Nah, di sini ada new lagi, itu untuk menambahkan satu passage baru. Nah, tapi kita nggak pakai yang ini nanti untuk menambahkan passage. Nanti ada caranya ya. Terus di sini ada story. Story kita bisa lihat ada beberapa pilihan juga di sini. Build. Nah, hari ini kita cuma bakal pakai yang untuk play ini untuk memulai. Ini kosong. Ya kosong. Yang build terus play. Nah, terus ada point. Ini kita nggak pakai juga, jadi kita cuma pakai buat yang play. Nanti untuk ekspor kita bisa kalian klik yang publish to file. Kalau kalian klik publish to file, nanti dia bakal ekspor ke download filenya. Untuk ngumpulin kita pakai yang ini aja. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk membuat gamenya? Kita harus lihat ke dalam ChatGPT yang tadi. Nah, kode-kode ini adalah sesuatu yang bakal kita masukkan ke dalam ChatGPT-nya. Ke Twine-nya. Gimana caranya kita di yang kosong ini kita klik 2 kali. Klik. Yang pertama kita lakukan adalah di atas ini. Kita rename. Di sini kasih nama misalkan game hujan. Oke. Atau start ya, karena di sini start ya. Start. Oke.
Di ChatGPT start. Nah, kita ngikutin yang ini. Oke, setelah itu selalu ada tiga bagian di dalam satu passage. Yang pertama adalah judul, yang di sini untuk judul. Lalu ada paragraf. Nah, paragraf itu yang ini, yang seperti ini. Nah, kalian pastikan di sini aja paragrafnya. Nah, yang ketiga adalah pilihan. Pilihan itu seperti ini. Oke. Nah, pilihan itu adalah dipisahkan, ditandakan dengan ini. Satu, ada dua kurung perawal. Yang dimana kurung perawal ini nanti bakal menjadi passage selanjutnya. Kalau misalkan kita ada dua, gini, nah dia bakal menjadi dua ya, seperti ini ya. Makanya di sini kita pakai satu dulu. Nah, di sini karena cuma ada satu alur. Oke. Terus kalau misalkan kita mau melanjutkan ke sini, ya udah klik dua kali di sini. Nah, dia judulnya pertemuan, pertemuan. Nah, selanjutnya kita harus copy lagi di sini sampai pertanyaan, paste. Terus ini ada, nah seperti ini. Nah, dia bakal menjadi kedua, ya. Bakal ada dua. Nah, kita coba masuk ke kedekatan dulu, kedekatan. Nah, kita harus cari dulu kedekatan. Oh, ini ternyata ada kedekatan. Oke, kita paste dulu. Nah, ada satu. Terus yang kedua ada jarak. Jarak kan di sini. Tentu jarak. Terus ada kehilangan. Kehilangan itu ada di sini. Lalu ada penghapusan. Lalu ada kehilangan. Nah, intinya harus seperti ini. Semua yang ke bawah ini harus ada isinya. Nggak boleh kosong, nggak boleh kayak gini. Di ChatGPT-nya ada kenangan, tapi misalkan dia nggak ngasih. Nah, itu kalian mintakan lagi supaya ada isinya. Itu teman-teman. Sampai sini ada yang tanyakan? Cara buat kodenya gimana? Cara buat apanya? Cara buat apanya? Kira? Kode buat dituanya. Yang kode yang ini. Ya, Yang itu dia kirim di chat. Yang ini loh. oke. Oke, mana lagi ya? Nah, yang ini. Ini kan aku dari ChatGPT ini. Nah, itu ya. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Halo guys, gimana? Halo, halo. Belum, belum, belum selesai. Oke guys, kita mungkin bisa tutup dulu ya. Nanti kalau belum selesai bisa dilanjutkan di luar kelas. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup maupun nanti bisa chat aku secara pribadi ya. Ini memang lumayan agak susah untuk materi hari ini ya. Sebenarnya ini nanti bakal jadi project bulanan. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa sih, aku menuntut menuntut kalian pekerjaan hari ini harus selesai. Karena poin itu bakal dipakai sampai akhir. Kita bakal terus kembangin gitu. Karena kalau misalkan kalian hari ini nggak selesai ya kalian nggak bisa melanjutkan gitu ya. Jadi teman-teman terima kasih yang udah hadir hari ini. Nah nanti kalau misalkan masih banyak bingung bisa kalian baca-baca lagi. Kalau masih bingung sambil lihat YouTube atau nanti tanya ke aku gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oke, kalau nggak ada, terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan seperti biasa jam sekian ya, sama ya. Oh, tapi minggu depan aku izin guys, aku nggak masuk cuti ya minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti bakal ada kakak pengganti, ada tutor pengganti yang bakal ngisi kelas ini. Cuma sehari dong. Oke, ada mau ngomong balik? Oh enggak. Oke deh kalau gitu. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam.